Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes soal figural. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU CPNS tahun 2024 untuk tes intelijensi umum untuk subtes figural ketidaksamaan. Sebelum kita ke latihan soal dan trik menjawab soal TIU, di sini aku akan share dulu untuk materi singkat figural ketidaksamaan. Figural ketidaksamaan memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi, kata kunci di ketidaksamaan adalah adanya perbedaan. Adapun tipe-tipe figural yang sering keluar dalam soal figural, baik itu analogi, ketidaksamaan maupun serial, itu ada 8 tipe, mulai dari adanya rotasi, pencerminan, penjumlahan atau pengurangan elemen, urutan atau perubahan warna, perubahan ukuran, arah elemen, jumlah elemen, dan juga letak elemen. Untuk rotasi berkaitan dengan arah jarum jam, apakah dia searah atau berlawanan, dan nantinya akan dikombinasikan dengan rotasi atau perputarannya berdasarkan besar sudut. Jadi ada di rotasi sebanyak 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 360 derajat, dan lain-lain ya. Nah, untuk yang kedua ada pencerminan. Untuk pencerminan bisa kanan ke kiri, lalu bisa atas ke bawah, atau sebaliknya ya. Atau juga nanti untuk pencerminan ini bisa full semua gambar yang ada di dalam satu gambar itu, atau hanya beberapa gambar saja dalam satu gambar yang terdiri dari kumpulan gambar-gambar. Lalu ketiga ada penjumlahan dan pengurangan elemen. Jadi adanya penjumlahan itu maksudnya penambahan ya. Jadi misalkan ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, berarti ada penambahan ya sebanyak 1 elemen. Baik itu elemennya sama gitu ya gambarnya ataupun berbeda. Misalkan di sini lingkaran ditambah persegi, ditambah segitiga, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adanya urutan atau perubahan warna. Nah, di ketidaksamaan ini sangat penting banget ya untuk perubahan warna. Jadi warna ini biasanya yang digunakan itu ada hitam, putih, abu. Nanti urutan warnanya itu harus diperhatikan ya, apakah dia itu di gambar yang pertama, kedua, ketiga, atau di kanan, kiri, atau bagian atas, bawah. Jadi itu harus diperhatikan. Lalu yang kelima ada perubahan ukuran. Kalau untuk ukuran ini relatif ya, mulai dari kecil sampai ke gambar yang besar gitu. Lalu yang keenam ada arah elemen. Kalau untuk arah elemen bisa kanan, kiri, atas, bawah. Ini masih relatif ya kalau untuk arah. Lalu kalau untuk jumlah elemen, dia berkaitan dengan jumlah dalam kelompok bilangan apa? Apakah bilangan genap, ataukah ganjil, ataukah prima, atau bilangan lain ya, dan lain-lain nih. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, yaitu letak elemen yang lebih spesifik. Jadi ada arahnya juga, lalu ada posisi pastinya. Jadi nggak cuman kanan aja, jadi kanan di pojok atas misalkan, kiri pojok bawah, dan seterusnya. Nah, itu dia untuk materi singkat figural ketidaksamaan untuk tipe-tipe figural yang sering keluar. Dan pasti tidak akan jauh dari 8 ini ya. Walaupun nanti di satu gambar itu terdiri dari beberapa tipe gitu. Ada yang rotasi dengan pencerminan, rotasi dengan letak elemen gitu. Itu sangat mungkin muncul. Selanjutnya untuk tips dan trik mengerjakan soal dalam bentuk figural, terutama figural ketidaksamaan ya. Ada 4 tips. Yang pertama, teman-teman tentunya perbanyak latihan soal. Semakin banyak teman-teman latihan soal, maka teman-teman akan terbiasa dengan berbagai model soal yang diujikan. Lalu, yang kedua, teman-teman harus fokus untuk menentukan kriteria pembeda antar gambar. Jadi kata kuncinya adalah kriteria yang membedakan atau yang jadi pembeda antara satu gambar dengan gambar lainnya.
Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan garis bantu untuk menentukan jarak antar suatu elemen pada gambar. Lalu yang keempat, perhatikan baik itu letak, jumlah, dan juga arah dari setiap unsur pada gambar. Di sini ada kata unsur ya. Jadi tidak hanya satu gambar full. Jadi teman-teman bisa lihat per unsur gambar. Jadi kalau misalkan nih dalam satu gambar, dia terdiri dari beberapa gambar gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan unsur gitu. Jadi ada beberapa gambar dalam satu satuan gambar yang kita cari ketidaksamaannya. Dan tadi kita udah share untuk materi singkat. Selanjutnya kita ke latihan soal dan trik menjawab soalnya. Langsung saja untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 ini ada bentuk keriting ya. Ini bentuk keriting, ada 5 pilihan. Kita harus mencari mana yang berbeda satu gambar dari keempat gambar lainnya. Nah, untuk menganalisis yang pertama ya, kalau misalnya teman-teman mendapatkan soal ketidaksamaan, kalau gambarnya sama, maka hitunglah jumlah elemennya. Untuk yang A ini ada 3, yang B ada 4, yang C ada 5, yang D ada 7, lalu yang E ada 9. Dari A, B, C, D, dan E, mana yang berbeda? Ya, yang B, teman-teman. Kenapa? Kita lihat yang A, yang C, yang D, dan yang E. Keempat gambar ini masuk ke dalam kategori atau kelompok bilangan ganjil. Sedangkan 4 ini bukan bilangan ganjil, yaitu bilangan genap. Maka yang berbeda antara A, B, C, D, dan E adalah gambar yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot, untuk soal nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2, di sini ada gambar yang sama ya. Gambar ini bentuknya itu bentuk oval gitu ya. Ini ada gambar ini sama. Lalu yang membedakan yang mana? Yaitu kaki-kakinya. Gitu. Kaki-kakinya. Kita lihat nih jumlah kaki-kaki. Ini ada bagian atas sama yang bagian bawahnya gitu. Kita lihat yang atas 1, 2, 3, 4. Untuk gambar A ada jumlahnya 4. Yang A bagian bawah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita langsung jumlah elemennya kita hitung gitu ya kalau dapat soal seperti ini yang gambarnya sama gitu ya atau mirip. Lalu yang B, yang bagian atas 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, yang bagian bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang C, gambar atasnya untuk si kaki-kakinya ini ada 3, bawahnya ada 4. Yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teman-teman bisa lihat nih bagian atasnya ada 4, 5, 3, 7, 6. Dari kelompok bilangan gitu ya, kita lihat nih yang B, C, D, itu dia kelompoknya ganjil. Lalu yang A sama yang E, dia genap. Berarti ganjil genapnya ini diabaikan. Nah, lalu kita lihat nih, kalau ganjil genapnya itu diabaikan, lalu kita lihatnya yang seperti apa? Antara atas sama bawah, lebih besar mana? Ini atas, yang A, lebih bawah. Yang B juga yang bawah. Yang C, yang D, justru yang lebih banyaknya itu adalah yang atas. Yang E yang lebih banyak adalah yang bawah. Jadi pastilah yang berbeda adalah yang D, teman-teman. Jadi untuk ketidaksamaan soal nomor 2 ada di jawaban yang D. Karena harusnya yang lebih banyak itu adalah kaki-kaki yang berada di bawah ini. Gitu. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang D. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 2 dan jawabannya, dipersilahkan. Soal nomor 3, ada gambar A, B, C, D, dan E. Kalau teman-teman mendapatkan soal dengan gambarnya itu berupa panah seperti ini, maka perhatikan langsung adalah arah panahnya, teman-teman.
Itu yang paling penting ya, kalau panah itu harus dilihat arah panah. Nah, kita lihat nih, yang A gitu ya, ada panah yang bertemu. Yang B juga ada panah yang bertemu. Begitupun di C, di D juga sama, ada panah yang bertemu. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah ada berapa pasang panah yang ketemu. Kalau di B ada 2, di C ada 2, di D ada 2, di E juga ada 2. Tapi di A ini yang ketemu cuma 1. Maka pastilah nomor 3 ini yang tidak sama atau tidak sesuai dengan gambar yang lain adalah yang A ya, teman-teman. Alasannya adalah karena jumlah pertemuan panah itu hanya ada 1 pasang di A, sedangkan di pilihan gambar lain itu ada 2 pasang. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot, nomor 3 dan jawabannya dipersilahkan. Nah, teman-teman, karena gambar ini kecil-kecil seperti ini gitu ya, maka teman-teman harus tentukan mana yang jadi gambar kunci atau key figuralnya gitu ya, gambar kuncinya. Nah, di sini untuk lebih memudahkan yang akan kita jadikan gambar kunci adalah panah gitu ya. Ada panah kecil ini dengan ada lingkaran lalu ada ekornya gitu. Ini yang akan kita jadikan kunci dari gambar ini. Teman-teman bisa perhatikan si ekor dari lingkarannya. Pastilah dia menghadap panah. Jadi ekor lingkaran itu menghadap panah. Kita cek. Di A dia menghadap panah. Di B dia juga menghadap panah. Di C dia menghadap panah. Tapi di D dia tidak menghadap panah nih. Panahnya ini ekornya menghadap ke sini. Jadi tidak ke panah. Tapi teman-teman lihat untuk yang E dia menghadap panah. Maka yang berbeda untuk soal nomor 4 adalah yang gambar D. Jadi gitu ya teman-teman caranya. Kalau teman-teman dapat gambar yang banyak seperti ini, maka tentukanlah yang jadi gambar kunci. Untuk soal dan jawaban nomor 4, buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Ini adalah gambar dalam bentuk cakram 3 gitu ya. Nah, tapi di gambar ini yang jadi gambar kunci adalah yang di tengah ini. Di tengah ini bentuknya adalah trapesium, teman-teman. Jadi gambarnya adalah gambar trapesium. Kalau trapesium, maka yang harus teman-teman cek adalah posisi. Di sini ada alasnya gitu ya. Alas bagian bawah. Terus ini bagian atasnya. Ini masing-masing ketemu dengan trapesium yang lainnya. Yang jadi kunci adalah lihat warna juga. Warna pertemuan dari si trapesium ini. Yang alas nih ketemunya sama warna apa? Yang bagian ini juga nih. Di bagian kanan alas juga warna apa yang ketemu? Begitupun yang bagian atas, yang bagian kiri. Kita lihat nih bagian atas dulu. Bagian atas itu selalu kosong. Tidak ketemu sama gambar lagi. Itu satu. Jadi bagian atas tidak ketemu lagi ya, tidak ketemu gambar. Dia tidak ketemu gambar apapun alias kosong. Nah, sekarang bagian bawahnya. Nah, teman-teman cek. Bagian bawahnya itu dari kelima gambar ini harus ada 4 gambar yang sama. Ketemu warna apa? Nah, teman-teman boleh dicek ya. Apakah jawabannya A, B, C, D, atau K, E yang tidak sesuai dengan gambar lainnya. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, apakah jawabannya A, B, C, D, atau E, dan nanti aku akan cek jawaban teman-teman, dan aku spill juga jawaban untuk soal nomor 5. Dan itu dia di video kali ini, aku udah share ada 5 soal untuk figural ketidaksamaan. Semoga video ini bermanfaat.
Dan juga teman-teman bisa menambah referensi untuk belajar ya. Ada tadi materi singkatnya juga, tips dan trik, dan juga latihan soal, dan juga trik menjawab soal untuk figural ketidaksamaan, untuk persiapan tes CPNS SKD TIU CPNS 2024. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video-video pembahasan lainnya seputar latihan soal dan juga trik menjawab soal TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024. Thank you udah nonton, dan dadah!